Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krista Ilaika dari kelas 1043, nomor presensi 18, akan menerangkan tentang perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Selamat menonton. Perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Pada zaman jahiliyah, mereka menyembah berhala, merendahkan wanita, kabilah yang kalah menjadi budak, berjudi, meminum minuman keras, dan menganggap bahwa semua perbuatan tidak salah. Maka pada usia Nabi yang ke-40, bertepatan pada 17 Ramadan 610 Masehi, turunlah ayat pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang hingga kini diperingati sebagai Nuzulul Quran. Setelah 2,5 tahun, turunlah ayat kedua yaitu surah Al-Mudassir ayat 1-7. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah: menyeru dan mengajak manusia untuk bertauhid, menyeru dan mengajak manusia untuk senantiasa menyadari bahwa dirinya diciptakan Allah sederajat dengan manusia yang lain, sedangkan yang membedakan adalah ketakwaan. Menyeru, mengajak, dan mencontohkan manusia untuk selalu berakhlak terpuji, menyeru dan mengajak manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah pokok, menyeru dan mengajak manusia untuk meyakini adanya hari akhir atau kiamat, mengajarkan kepada manusia arti penting ilmu pengetahuan dan kerjasama membangun persaudaraan dan persatuan dalam dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi para kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasul, yaitu dengan ejekan, hinaan, dan memperolok-olok, menyodorkan beberapa bentuk penawaran, dan melakukan tekanan fisik. Dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dimulai dari mengajak anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Hal ini berlangsung selama 3 tahun. Usaha Rasul tidak sia-sia. Berkat dakwah beliau, anggota keluarganya pun satu persatu mengikuti ajarannya. Mereka adalah Khadijah, Ali, Abu Bakar, Zaid, Bilal bin Rabah, dan lain-lain. Dakwah terang-terangan sebagai berikut: mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang masuk Islam, tetapi merahasiakannya, yaitu Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harithah. Rasul mengumpulkan penduduk Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Syafa. Menyebarkan dakwanya kepada penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain Abu Dzar al-Ghifari, seorang tokoh kaum Ghifar, dan Tufail bin Amr ad-Dawsi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus. Beberapa pembesar Quraisy yang masuk Islam antara lain Hamzah bin Abdul Muthalib, masuk pada tahun ke-6 kenabian, dan Umar bin Khattab masuk pada 581 sampai 644 Masehi. Hasil-hasil perjuangan Rasulullah dalam dakwah Islam antara lain pembangunan masjid sebagai pusat dakwah, di antaranya adalah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Quba, dan Nabawi, persatuan dan persaudaraan sesama muslim dan non-muslim, peletakan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Ibrah perjuangan Rasulullah: terus-menerus belajar dan meningkatkan kreativitas, bersabar, ulet dan terus istiqomah, selalu meyakini bahwa pertolongan Allah pasti datang, memahami dan menyadari bahwa tugas seorang muslim adalah berdakwah dengan bijaksana, memberi dan mendiskusikannya dengan cara terbaik. Memahami dan meyakini bahwa ujian pasti akan datang, tidak membeda-bedakan orang lain, mempertemukan dan mempersatukan beberapa kelompok yang berbeda, membangun fasilitas dakwah, menciptakan dan memperbaiki kekuatan ekonomi, politik, sosial, dan militer, menjadikan semangat, kegigihan,
dan metodologi perjuangan Rasulullah dan kaum muslimin sebagai motivasi dan inspirasi. Dan yang terakhir, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.